Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ula Hanifah, selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Bicara, Bincang ala Kala Krisis, Season 1, Episode 2 dengan judul Hustle Culture and Toxic Productivity. Bicara merupakan rangkaian kegiatan dari Kala Krisis, di mana Kala Krisis sendiri merupakan gerakan sosial dan juga non-profit yang terdiri dari dokter muda dan juga mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang bertujuan untuk membantu pandemi COVID-19. Dan hingga saat ini kurang lebih 8 rumah sakit di Jawa Timur sudah rutin kami bantu untuk menyalurkan alat perlindung diri maupun nutrisi dan juga vitamin. Dan saat ini Kala Krisis telah berupaya untuk mengembangkan sayapnya dan merambah ke masyarakat untuk melakukan edukasi serta memberikan informasi mengenai adaptasi kebiasaan baru. Sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan penyesuaian tersebut. Baik, akhir-akhir ini banyak sekali kita mendengar kata-kata workaholism atau mungkin productivity atau bahkan hingga hustle culture yang digunakan tiap-tiap negara. Tak heran juga bahwa young generation pada saat ini diidentikan dengan bekerja keras. Mereka bangun di pagi hari, lalu mereka bekerja, setelah itu mereka akan lembur, pulang lagi, dan siklus tersebut akan terjadi secara berulang-ulang. Dan faktanya di Indonesia sendiri, 1 dari 3 pekerja mengalami gangguan kesehatan mental akibat kerja yang berlebih tersebut. Diperburuk lagi dengan adanya work from home yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga memaksa kita untuk tetap produktif meskipun di rumah saja. Hal tersebut tidak banyak mengarahkan kita pada perilaku hustle culture dan dampak end stage-nya akan bisa menjadikan itu depresi. Oleh karena itu, mari kita kenali bersama apa itu hustle culture, bagaimana agar kita tidak sampai pada hustle culture, dan apa saja yang bisa kita lakukan agar kita tidak sampai pada titik hustle culture tersebut. Langsung saja saya sambut moderator kita pada pagi hari ini, Dr. Reyhan Maditra. Beliau merupakan founder of Mako Talk pada tahun 2020. Beliau juga merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran pada tahun 2018. Pada Mei 2018 hingga 2019, beliau melakukan internship di RSUD Kota Tangerang. Pada November 2018 hingga sekarang, beliau mendapatkan sertifikat hipnoterapis. Pada Juli hingga Oktober 2018, beliau melakukan research intern oleh Dr. Kristianti Siste, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau juga salah satu aktif trainer di Center of Indonesian Medical Student Activities CIMSA seperti pada tahun 2015 November di UGM Yogyakarta, Malam Akrab Skora HIV or AIDS 1.1 for Skora Newbies. Oktober 2015 di UKDW Yogyakarta, Training for Newbies, English and Basic Writing Skill. Beliau juga melakukan beberapa publikasi paper seperti di tahun 2019, prevalensi kecanduan bermain video game menggunakan IGDT 10 pada murid sekolah menengah atas Budi Mulya tahun ajaran 2019-2020. Dan beliau juga volunteer pada beberapa acara di tahun 2019 seperti Bipolar Care Indonesia, seminar kesehatan jiwa mengenai gejala depresi dan pencegahan bunuh diri. Pada tahun Oktober 2018, Dr. Reyhan juga aktif menjadi volunteer pada Alzheimer Indonesia, ALZI, Oktober 2018 pada Mental Health Among Youth Smooth Transition in Life Being a Mentally Health Youth. Baik, langsung saja kita sambut Dr. Reyhan Maditra. Kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat-sehat semua. Terima kasih ya. Sudah dibacakan CV-nya. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, hari ini kita akan bahas mengenai hustle culture dan toxic productivity. Ya, mungkin kita bisa langsung saja. Nah, sebenarnya mungkin dua istilah ini tidak banyak yang mengetahui ya dok ya. Kalau misalkan dibilang toxic positivity mungkin banyak yang sering mendengarnya, tapi kalau toxic productivity mungkin nggak terlalu banyak yang familiar ya dok. Mungkin kita mulai dulu dengan membahas apa sih sebetulnya hustle culture. Sering digunakan juga di
Ya. di sosial media dan sebagainya. Mungkin dokter bisa Ya. menjelaskan sedikit mengenai hustle culture sendiri. Sebenarnya kalau jujur ya, saya sendiri baru mendengarkan istilah-istilah ini tuh baru belakangan ini sih. Kayaknya tuh sejak mulai kita tuh ramai anak-anak muda itu membuat startup ya. Dan disitulah kita mulai mengenal istilah hustle culture yang kemudian dipopulerkan oleh beberapa gurus di bidang bisnis seperti Elon Musk, seperti itu ya. Kemudian juga kalau toxic productivity malah menurut saya itu istilah-istilah yang secara psikologis tuh baru lah. Kalau di dalam textbook tuh nggak ada tuh istilah toxic positivity seperti itu kalau dilihat gitu ya. Karena kalau kita melihat hustle itu kan berarti kayaknya apa ya, giat gitu ya, kerja giat ya, hustle work itu hustle culture, di mana orang dianggap mempunyai apa ya, satu keadaan yang harus giat gitu ya, bekerja gitu ya. Kalau bisa lebih dari 10 jam per hari atau 8 jam per hari dari biasanya kita lakukan gitu. Dan ini tentunya karena banyaknya impian atau tujuan-tujuan hidup yang ingin dicapai oleh generasi saat ini ya. Ini yang paling penting. Bukan berarti hustle culture ini berarti jelek ya, enggak ya. Maksudnya dalam artian sebenarnya nanti kita akan lihat ke depannya, perbincangan kita itu adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan. Orang yang giat bekerja itu kan sebenarnya bagus gitu ya. Kita semua, apalagi kalau dokter Raihan, saya dokter gitu ya, kita dulu bekerja menjadi seorang dokter itu dengan belajar yang lama ya, ada internship lagi nanti, kemudian ada beberapa pendidikan spesialistik kalau dia mau jadi spesialis gitu ya. Artinya memang semua orang itu akan bekerja giat untuk mencapai tujuannya. Namun ini menjadi seperti kayak akhirnya tuh kalau ada beberapa orang bilang tuh jadi berbeda karena ada beberapa yang menganggap ini seperti sesuatu hal yang harus dilakukan, harus terus dikumandangkan gitu ya, hustle culture itu. Apalagi dengan banyaknya buku-buku self help dan biografi-biografi dari para businessman ya atau orang-orang yang berhasil ya. Tentunya memang itu salah satunya yang paling kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk juga tadi istilah toxic positivity gitu ya. Waktu saya pertama kali mendengar istilah itu aja saya pikir menarik sekali ya. Suatu kata yang sifatnya positif kemudian dikaitkan dengan sesuatu hal yang negatif yaitu toxic ya. Padahal sebenarnya ya kalau dulu orang pernah bilang gitu ada istilah psychology ya kalau di buku ilmu psikologi itu kalau teman-teman psikolog kalau di psikiatri kan istilahnya namanya psikiatri gitu ya. Kalau di psikologi itu ada namanya istilahnya abnormal psychology. Nah, belakangan memang ada istilah positive psychology. Dan ini positive psychology ini yang seringkali menjadi kondisi yang berkaitan dengan keadaan pasien sehari-hari gitu. Baik dokter, terima kasih. Jadi sebenarnya ini relatif terminologi yang baru ya sebetulnya, apalagi untuk toxic positivity, toxic productivity sendiri itu tidak banyak tertulis di referensi-referensi psikiatrik ataupun psikologis ya dok? Iya baru sekarang aja. Kalau kita lihat sih kebanyakan kita lihat akan di blog gitu ya. Kalau di buku-buku psikiatri, misalnya kalau saya sebagai seorang klinisi, kalau dokter jiwa itu kan dia melihat kondisi pasien di dalam praktek sehari-hari. Kami menyebutnya pasien gitu ya, seperti teman-teman dokter kebanyakan. Nah istilah toxic positivity itu nggak ada, misalnya diagnostik klinisnya toxic positivity ya enggak lah. Pastinya enggak seperti itu. Tapi apa yang membuat seperti tadi MC kita katakan bahwa oh iya ya ada orang yang kemudian bekerja terlalu giat, kemudian dia mengalami depresi dan cemas ya awalnya mungkin karena kondisinya itu tidak sesuai dengan keadaan dia gitu. Jadi ada beberapa orang yang terjebak dalam situasi yang harus terus bekerja sehingga awalnya mungkin terjadi burnout ya. Kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang berkaitan dengan gejala-gejala gangguan kejiwaan. Nah ini yang perlu diwaspadai karena memang kalau kita melihat mungkin juga karena informasi yang cukup dominan ya belakangan ini di media sosial dan juga awareness teman-teman muda sekarang ini terkait dengan masalah kejiwaan itu beda banget daripada 12 tahun lalu saat saya menjadi dokter jiwa pertama kali tahun 2008. Di mana waktu itu tuh awareness tentang kesehatan jiwa atau masalah-masalah kejiwaan itu hanya selalu dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya kalau kita bilang kalau ada berita heboh lah
ya berita-berita terkait dengan orang gangguan jiwa yang melakukan tindakan kekerasan, ada artis yang mengalami bunuh diri gitu ya, itu baru jadi berita gitu. Kalau sekarang kan ada beberapa orang yang secara reguler itu membuat suatu apa ya, edukasi ya, informasi terkait dengan gangguan jiwa. Dan belakangan malah kita lihat banyak banget hal-hal yang akhirnya membuat mereka, teman-teman muda juga, itu mengerti gitu, memahami bahwa gangguan kejiwaan itu ada yang berkaitan dengan kondisi kehidupan sehari-hari seperti hustle work ini gitu. Baik, jadi sebenarnya karena semakin banyak yang aware, mungkin karena seiring dengan berjalannya atau majunya teknologi ya dok, Ya, terutama mungkin di sosmed segala macam banyak yang menyuarakan dan ya. ya, informasi itu kan sebenarnya banyak sekarang ini ya, kita bisa dapatkan dari mana-mana. Dan menariknya juga buat teman-teman yang mendengarkan ini seringkali juga mengalami suatu self-diagnosis gitu ya. Jadi ada buku self-help, kemudian sekarang ada di internet itu ada self-diagnosis gitu. Jadi orang banyak yang suka mengatakan diri, oh saya ini kayaknya kepribadiannya tipenya seperti ini. Kemudian jadi mengira-ngira sendiri gitu ya. Sebenarnya tidak masalah, asalkan dia tahu awareness-nya itu bahwa itu untuk mengetahui keadaan dirinya dengan baik. Namun seringkali malah melabel dirinya menjadi sesuatu yang menjadikan dia tidak baik kayak gitu. Tapi kembali ke ke tema kita pada kesempatan kali ini, di mana kalau kita melihat sebenarnya batasan mana gitu kan, apakah nih orang bekerjanya terlalu berlebihan atau tidak. Karena kalau tadi dikatakan MC juga di depan, saya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pasien-pasien yang datang di masa pandemi ini adalah work from home di awal-awal itu sebenarnya membuat mereka malah bebannya lebih besar karena seolah-olah 24 jam bisa dihubungi kapan saja di rumah, nggak ada waktu istirahatnya. Makanya ada beberapa saran di mana ketika kita melakukan work from home pun tetap kita harus ada time limit ya, atau ada time management yang bagus gitu terkait dengan kondisi tersebut. Nah, untuk itu sendiri dok, apakah ada kriteria tertentu, misalkan untuk membedakan apakah kita sudah termasuk nih hustle culture, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan hustling lah? Ya memang sebenarnya tadi saya kalau misalnya di dalam kedokteran gitu, kedokteran jiwa khususnya, balancing itu sangat penting ya menurut saya. Karena kita kadang-kadang bukan berarti tidak boleh giat bekerja. Kita kadang-kadang dikejar deadline ya. Di zaman kita waktu sekolah dulu di kedokteran pasti juga menyadari bahwa kadang-kadang kita perlu begadang lah sedikit gitu ya. Misalnya kita baru tidur jam 2 karena besoknya mau ujian. Walaupun ada beberapa orang mengatakan kalau misalnya sistem kerja semalam begitu juga nggak benar kayak gitu. Karena itu malah membuat masalah. Jadi waktu bekerja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu belum tentu sebanding atau sejalan dengan produktivitas yang didapatkan. Ya banyak sekali guru-guru di bidang bisnis, sales, manajemen juga mengatakan seperti misalnya saya suka banget dengan Brian Tracy gitu ya. Brian Tracy itu selalu bilang juga di dalam beberapa buku. Kadang-kadang kita tuh membuang-buang waktu gitu dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu seolah-olah itu di dalam office work atau di dalam jam kerja, tapi sebenarnya itu tidak dilakukan harusnya. Jadi akhirnya malah jadi produktivitasnya seolah-olah kerjanya panjang tapi nggak bagus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, waduh gua kerjanya nih 12 jam sampai 14 jam sehari, tapi kok hasilnya nggak ada gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang kita melihat ada satu time frame gitu di mana produktivitas berhubungan dengan waktu. Tetapi ada satu titik di mana ketika waktunya bertambah, produktivitasnya malah menurun. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat kondisi kita sendiri gitu ya, aware sama kondisi kita sendiri, apakah kita berada pada keadaan itu gitu, di mana kita tahu nih, oh saya misalnya produktivitas saya, kayak misalnya kita aja nih time screening, ya time screening kita nih sebenarnya nggak boleh lebih dari 2 jam gitu ya, kalau misalnya kalau kita berkaitan dengan Zoom atau misalnya Google Meeting kalau dengan rapat gitu. Setelah 2 jam itu biasanya kelelahan udah mulai terjadi di mata gitu ya secara fisik. Tapi kalau kita melihat secara psikologis itu kebanyakan dari teman-teman 30 menit aja, apalagi kalau ngomongnya tuh nggak enak gitu didengarnya atau membosankan ya, anak-anak kuliah itu 30 menit juga udah time span-nya udah langsung dia, udah kemana-mana pikirannya. Jadi istilahnya tuh nggak selalu orang tuh jadi
bagus kalau dia kerjanya panjang gitu. Nah, memang 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam tidur itu patokan yang sebenarnya menurut saya itu sudah cukup lah, sudah bisa dikatakan sebagai kerja yang baik kayak gitu. Sorry, Dokter Raihan nggak kedengeran karena mic-nya dimatikan. Kepencet kali Dokter Raihan tadi itu. Coba. Iya. Halo, sorry dok. Ya, jadi ya benar sih. Karena makin sini apalagi ditambah dengan work from home ya dok, WFH ini, jadi seolah kita itu selalu terhubung dengan pekerjaan mungkin malam hari ketika kita seharusnya mungkin beristirahat. Zaman dulu kita itu pada umumnya orang itu beristirahat pada malam hari. Sekarang kita tetap terhubung, tetap bekerja dan segala macam. Mungkin kita bisa lakukan hal preventif juga ya, seperti mungkin matikan atau simpan HP. Matikan notifikasi, hal seperti itu juga bisa membantu ya dok untuk mengurangi sangat membantu kita. Saya kira itu yang paling penting dari mana time management itu ya. Jadi kalau misalnya saya suka bilang juga kalau saya waktu itu memberikan misalnya presentasi ataupun talk show seperti ini di depan teman-teman yang bekerja di bidang manufaktur ataupun di perkantoran, saya selalu bilang, Anda teman-teman bos juga jangan selalu mengatakan bahwa kalau Anda mau kasih anak buah Anda sesuatu, misalnya pekerjaan, jam 11 malam diteleponin gitu, ya udah kerjain sekarang, lu kan lagi di rumah gitu ya. Enggak begitu saya bilang. Ya, jadi jangan juga seolah-olah dengan posisi Anda yang tinggi yang bisa merintah orang, Anda bisa seenaknya seperti itu. Karena kadang-kadang itu hal-hal yang sebenarnya akan menurunkan produktivitas dari perusahaan Anda sendiri, saya bilang. Kalau Anda terus-terusan seperti itu, kayak dokter aja. Kalau misalnya saya membaca misalnya satu buku yang berjudul When, itu dikatakan di dalam omongan itu, di dalam buku tersebut dibilang bahwa kita sebagai dokter saja itu mulai mengalami penurunan dari kewaspadaan kita itu di jam-jam antara jam 2 siang sampai jam 4 sore. Ya, itu di mana saat-saatnya orang tuh mulai menurun. Kemudian baru meningkat kembali sekitar jam 5 sore. Jadi kalau misalnya kita bikin suatu penelitian, di dalam buku When itu ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketika di jam-jam segitu kesalahan di dalam konteks medis itu bisa terjadi. Contohnya misalnya kalau di sana dilakukan dengan endoskopi. Endoskopi yang dilakukan dokter pada jam 2 siang dengan yang dilakukan pagi hari jam 8, itu dokternya akan lebih banyak menemukan hal-hal yang membuat dia mengalami suatu, oh nih ternyata hal-hal yang buruk misalnya terjadi di lambung orang tersebut. Kalau jam 2, jam 4 awareness dia udah mulai berkurang, jadi lebih sedikit gitu. Itu yang membuat kita harus berpikir bahwa mungkin kita perlu istirahat. Biasanya orang mulai menurun adalah ketika 7 jam setelah bangun tidur. Ya, kalau misal teman-teman di sini yang mendengarkan bangun jam 6, biasa jam 1 tuh udah mulai ngantuk, tuh udah mulai awareness udah turun. Ya, itu yang sering kali terjadi gitu. Itu yang harus dipahami juga supaya kita ngerti nih body kita ya, badan kita, dan kita tahu bagaimana bekerja dalam kondisi seperti itu. Baik. Jadi penting banget kita harus paham akan kesehatan baik fisik dan mental kita juga ya. Kita harus aware, harus peka. Oke. Sip. Baik dok, ini ditampilkan di layar oleh panitia ya. Ada sebuah tweet dari Jeremy Haynes, saya bacakan dulu ya. If you don't come out of this quarantine with either 1, a new skill, 2, starting what you've been putting off like a new business, or 3, more knowledge, you didn't ever lack the time, you lack the discipline. Jadi mungkin kalau selesai dari begitu selesai pandemi ini, karantina ini, kita nggak mendapatkan skill baru atau nggak memahami ilmu baru, kita kurang disiplin gitu. Ya itu gimana dok mungkin tanggapannya? Iya, istilah-istilah pandemi saat ini tuh banyak yang juga mengistilahkannya this is the academy of COVID-19. Seolah-olah ini adalah satu tempat buat belajar dan hasilnya harus sesuatu yang sifatnya seperti Jeremy Haynes ini bilang, a new skill, harus ada, ngerti dong. Bahkan di awal-awal sendiri waktu kita baru merasa ya Maret lah, bukan merasa, itu mengalami adanya COVID-19 ini, pengumuman pertama, ya kan. Itu kan setelah itu kan kemudian work from home. Saya ingat banget tanggal 15 Maret saya baru pulang dari Medan ke Jakarta habis melakukan seminar di sana. Itu sebenarnya udah mulai sepi tuh bandara, dan besokannya udah mulai ada work from home dan kemudian juga untuk sekolah ya. Dan di saat kita mulai di rumah aja itu mulai ada yang bosan. Kemudian orang bilang, oh iya
bisa bangun new skill atau bisa bikin apa segala macam. Awalnya mungkin betul ya, saya kira ada beberapa orang yang juga sering post di Twitter ya, saya sering melihat mereka mengatakan ya udah selama ini kalau misalnya di rumah aja gue dapat ini gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak selalu harus berupa sesuatu yang sifatnya kita kepaksa harus dapat gitu. Ini kan kalau ini kan kesannya kayaknya kalau lu nggak dapet apa 3 ini, lu pasti bukan orang yang nggak bisa memanfaatkan waktu, lu nggak Iya. disiplin gitu. Seolah-olah tuh begitu. Enggak juga kok. Ya saya sih terus terang ya cuman jadinya bisa lebih banyak istirahat. Kemudian saya merasakan dengan adanya pandemi ini waktu saya bersama pasien jadi lebih teratur gitu ya. Dulu sampai larut malam misalnya praktek sampai jam 9, nggak larut malam juga sih sebenarnya. Tapi sekarang jam 6 sebelum maghrib saya sudah bisa pulang gitu. Dan itu menurut saya menyenangkan. Ya, bukan more knowledge gitu. Saya nggak gaining more knowledge gitu ya. Menurut saya biasa aja kalau saya baca buku itu kan sesuatu hal yang biasa. Ya setiap bulan juga saya baca buku 1 sampai 2 buku sebulan gitu. A new skill apa skillnya? Saya ngerasa nggak ada skill lain selain nonton TV, ya bisa nonton Netflix gitu. Itu apakah itu disebut new skill gitu? Tapi yang paling penting sebenarnya Dokter Rayhan yang dan teman-teman adalah kadang-kadang melihat seperti ini tuh kita jadi ngerasa, waduh, gue nggak ngapa-ngapain nih, ya. Kayaknya gue jadi terkejar gitu. Aduh, mati deh gue nih. Kayaknya orang-orang udah. Apalagi kalau teman-teman posting ya di Twitter, di media sosial, ya di Instagram. Wih, gue udah achieve something loh, lo belum achieve apa-apa. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang membedakan dengan zaman dulu, misalnya 20 tahun lalu, di mana nggak ada namanya media sosial gitu. Kita tuh taunya kepintaran orang tuh misalnya dulu zaman saya kuliah tuh cuma dari nilai. Itu pun nilainya pakai kode gitu namanya gitu. Jadi nomor kita yang disebutkan. Jadi kita nggak dikasih tahu yang mana. Cuman taunya oh dia kayaknya pinter tuh dapat nilainya Nggak bagus bisa membandingkan secara gitu. langsung ya. Betul. Kalau sekarang kan dipapar, sengaja Ya, gitu betul. dipaparkan gitu. Ini yang Betul, mungkin betul. harus diperhatikan sama teman-teman muda ya khususnya kalau saya bilang. Dan satu hal lagi, dok, ini saya suka banget barusan sama pernyataannya dokter, yang social media di era sekarang itu sangat mudah untuk kita tampilkan hal-hal yang mungkin sebetulnya bukan seutuhnya dari kehidupan kita ya dok. Sebetulnya mungkin menjadi highlight reel atau hal-hal positif saja yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita keluarkan ke sosial media. Jadi mungkin saya sering juga bilang ke teman-teman bahwa jangan serta-merta langsung menelan apa yang kita lihat dari sosmed. Harus kita filter sebetulnya, karena belum tentu itu segalanya. Jadi stop untuk compare diri kita dengan orang lain dan mulai compare diri kita mungkin dengan diri kita sendiri, gimana cara kita menjadi lebih baik setiap harinya dan sebagainya. Mungkin bagus kalau seperti itu kali dok ya. Iya, karena bagaimanapun sekarang kan teman-teman ini dengan media sosial kan seperti kayak kehidupan yang lain. Makanya ada istilah netizen gitu ya. Jadi warga net itu kan sebenarnya mengatakan bahwa hidup kita sepertinya kayak ada dua gitu, di dunia nyata dan di dunia media sosial. Tapi kalau kita melihat media sosial itu kan framing ya. Jadi artinya apa yang kita posting di Instagram tentunya kita pilih, kecuali ada juga sih yang cuek-cuek aja gitu, posting apa aja gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita tahu kita pilih, kita kasih hashtag gitu ya. Bahkan ada yang beli follower gitu ya. Saya sering lihat juga tuh ada beberapa teman-teman yang saking kepengennya itu ya ketahuan banget gitu kan. Saya juga ngerti gitu ya. Sebelum-sebelumnya like-nya cuma 200-an gitu. Tiba-tiba langsung like-nya 1000, 2000-an tiba-tiba dan follower-nya naiknya hampir berapa puluh kali lipat gitu. Jadi boleh juga tuh dok. Nah, kelihatan banget gitu beli follower-nya gitu. Tapi apakah itu salah, Dok? Nggak salah. Saya bilang itu mungkin bagian dari industri kan, makanya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati kalau misalnya kita jangan sampai misalnya ada beberapa misalnya yang mengatakan bahwa hustle work ini seperti sebenarnya jualan. Orang dibikin supaya adiksi terhadap hustle work gitu ya. Seperti tadi saya lihat Raihan sama kakak kelas saya Dokter Siste itu ya menjadi ini kan beliau ahlinya di game addiction gitu ya. Ya, betul. Orang tuh dibikin adiksi gitu. Malah memang sengaja dibikin adiksi sama game gitu. Jadi sengaja gitu kan dengan segala macam gamenya. Sama seperti hustle work juga. Orang dianggap untuk bisa jadi ini dan kemudian kita bisa melihat. Contoh yang paling gampang adalah pendiri Alibaba. Ya. Jack Ma. Itu di dalam beberapa buku yang biografi, autobiografi atau yang ditulis oleh orang lain,
dia tuh bener-bener kelihatannya tuh luar biasa. Orang tuh pengen banget, wih gila gue pengen punya kayak Alibaba, kayak pengen punya kayak Jack Ma. Tapi Jack Ma di dalam beberapa kali kesempatan juga mengatakan dia kehilangan banyak. Dia kehilangan waktu bersama keluarganya, dia banyak sakit juga gitu ya. Nah, orang hanya melihat frame-nya itu gitu. Frame ini yang kemudian ditampilkan dan membuat kita tuh seolah-olah kalau kita nggak berdasarkan kondisi itu, kita jadi kalah nih. Apalagi sekarang tuntutan juga banyak. Teman-teman muda pasti kepengen, aduh gimana ya, beli rumah apa beli apartemen. Gua umur 25 kok masih tinggal sama orang tua, padahal teman gua udah beli apartemen 2 kamar segala macam. Hal-hal kayak gitu tuh yang membuat jadinya sepertinya kayak tadi kita lihat ini di layar 18 jam kerja itu adalah hal yang normal sekarang ini. Ya, jangan terlalu banyak istirahat lo. Nanti lo kenapa-napa. Padahal dari dulu selalu 8-8-8 itu adalah hal yang paling ideal buat seorang manusia kayak kita. Itu formula yang paling mutakhir lah, bukan 8-8-8 sebetulnya. Oke, dan ya betul. Nyambung dengan yang di layar, Dok. Why are young people pretending to love work? Kenapa, terutama ya generasi muda ya zaman sekarang, mungkin generasi milenial atau Z ya, pura-pura atau mungkin seolah-olah mereka menyukai atau workaholic gitu ya, senang bekerja terus pokoknya. Apakah ini dipengaruhi oleh mungkin influencer-influencer mereka lihat di social media, atau bahkan public figure seperti Elon Musk tadi dokter sebut, atau mungkin Gary Vaynerchuk, seorang motivator, atau mungkin ya Jack Ma dan sebagainya. Apakah karena mereka sangat-sangat vokal ya, Dok, kalau saya lihat ya di sosmed, mereka sangat suka menyuarakan hustle, work hard and gain hard atau apalah gitu. Saya kira juga nggak salah gitu, dan ada hal-hal dianggap sebagai, tapi kan kita lihat Elon Musk itu dia nggak sendirian juga kan, dia nggak sendirian, dia punya banyak orang-orang yang bisa membantu dia untuk menjadi lebih baik. Dan artinya kita suka melihat bahwa mungkin sekarang itu saya ngelihat ya anak-anak muda sekarang, mungkin yang tadi Dr. Raihan bilang milenial, generasi Z, itu kan sekarang mungkin sebelum ini kan banyak dikembangkan juga istilah teamwork ya, bahkan kepemilikan bersama gitu. Dulu saya pernah sempat melihat gitu, kalau generasi saya usia 42 tahun ya. Jadi saya tuh generasinya X gitu ya. Waktu zaman saya orang rumah saya bilang, nanti kalau lu udah gede yang paling penting adalah punya rumah. Itu papa selalu bilang begitu. Ya, ayah saya selalu bilang begitu. Rumah adalah yang paling penting gitu. Dan kalau saya melihat kerja kerasnya dari orang tua kita dulu juga luar biasa. Ya, mereka banyak sekali, bahkan kadang-kadang makan seadanya gitu ya. Tapi hasilnya mungkin ada secara materi, tapi kesehatannya kadang-kadang kurang bagus. Ya, banyak hal-hal yang berkaitan. Jadi artinya no pain no gain. Kalau kita memberikan waktu kita terlalu banyak untuk bekerja, tapi kemudian kita mengabaikan istirahat kita, lama-lama produktivitas kita menurun. Jadi jangan selalu berpikir teman-teman ini bahwa kerja yang banyak waktunya itu pasti akan dapat lebih besar, ya. Jadi beda loh, hard work and smart work itu beda, ya. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Apalagi kalau misalnya kerjanya yang mengandalkan tenaga, pastinya beda dengan pikiran. Orang jadi konsultan itu bisa dapat berapa, gitu ya. Pengacara dibayar berapa, dokter spesialis bayar berapa. Itu kan berbeda dengan teman-teman yang misalnya harus mau nggak mau dia harus kerja setiap hari untuk mendapatkan uang, itu juga beda. Jadi terkadang kita mungkin punya impian ya tinggi gitu ya untuk mencapai sesuatu hal, tetapi kadang-kadang kita melupakan hal-hal lain. Kan kebahagiaan itu nggak hanya dihitung secara materi. Walaupun memang betul bungkusan materialistik itu lebih kelihatannya lebih dominan kalau menurut saya. Karena ujung-ujungnya jualan juga kok. Ya, ada yang jual buku ya, ada yang jualan misalnya video-video, bahkan kita adiksi, waduh, gue beli nih self-help books, kemudian nanti gue mau beli lagi video, wah gitu. Nah, teman-teman perlu tahu ya, self-help books, walaupun saya suka dengan self-help books, saya tadi disebut Brian Tracy, itu tidak termasuk dalam terapi, ya, di dalam textbook kedokteran jiwa, self-help books itu tidak termasuk dalam terapi. Jadi teman-teman kalau misalnya mengalami depresi, kemudian menganggap dengan mendapatkan buku dan kemudian membaca buku sebanyak-banyaknya itu akan jadi sembuh dengan depresinya, belum tentu. Gitu ya, karena memang tidak ada literasi yang mengatakan bahwa membaca banyak buku self-help books akan membuat kita
sembuh dari depresi. Kalau depresi ya tetap aja datang ke dokter jiwa lah. Kalau Tetap memang harus ke ahlinya, tetap harus ke iya ahlinya, betul. gitu. Itu mungkin bagus untuk memberikan awareness ya dok, tapi tidak sebagai alat diagnosis, apalagi untuk self diagnose ya. Ya, self diagnosis dan self Apalagi terapi. Kadang-kadang ya itu, self kadang-kadang therapy. kita merasa ya dengan membaca saja kita bisa dapat sesuatu. Betul, tetapi untuk beberapa kondisi yang berat, apalagi kasus gangguan kejiwaan, tidak bisa. Ini hanya saya ingin memberikan bahwa kadang-kadang tidak semua tuh sama. Dokter Raihan membaca buku terkait dengan biografi seseorang bisa menjadi termotivasi. Saya misalnya bisa jadi tidak termotivasi atau Ya, hanya termotivasi saat saya baca. ya, Wah, ya. seneng banget, gue baca. And then tiba-tiba nggak bisa kayak gitu. Tergantung Hmm. masing-masing individu dok. Hmm. Iya, tadi menarik dok. Ada dokter tadi sempat menyebut tidak selalu sesuai ya usaha yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapatkan tidak selalu linear Ya. mungkin. Hmm. Saya sempat baca ada yang disebut law of diminishing return kalau nggak salah. Jadi ketika ada suatu saat ketika kita sudah berusaha produktif, tetapi pada akhirnya malah hasilnya kok berbanding terbalik justru seperti kurva gitu. Dia sudah mencapai puncaknya kemudian turun lagi. Itu mungkin bagaimana kita tahu ya tadi dok batasannya atau apakah kita Ya, sudah mulai terlihat produktivitasnya menurun atau hasil yang kita dapatkan menurun seperti itu. ya. Sebenarnya kita bisa melihat itu asal kita mau jujur apa adanya terhadap diri kita. Ya, jadi itu yang paling sering saya berikan kepada pasien-pasien saya. Being mindful itu nggak gampang, ya. Orang lebih mudah saya bilang, ayo lu kerja keras. Berapa dong kerja keras itu? Udah pokoknya harus kerja minimal 12 jam per hari, ya. Itu yang paling penting. Itu lebih gampang diomongin. Tapi kalau coba kamu belajar untuk apa adanya, mengetahui diri kamu, kelemahan dan kelebihan kamu tuh seperti apa. Nah, seringkali orang tuh lupa gitu ya, bahwa kalau kita melihat secara biologi aja ya, secara genetik bawaan, itu memang ada dokter Raihan dan teman-teman yang kondisinya itu memang secara umum tidak bisa gitu. Jadi istilahnya tuh genetiknya tuh bawaannya tuh memang begitu gitu. Jadi buat dia ketika dia ditempa oleh kehidupan yang keras, dia malah jadi jatuh gitu. Ambiar gitu istilahnya ya. Kalau orang bilang begitu. Jadi saya suka mengatakan kepada pasien saya juga, jangan salah, teman-teman juga harus tahu bahwa ada yang memang genetically ya, secara bawaan genetik itu dia itu kayak batu kapur, ada yang kayak batu granit. Jadi yang batu kapur ini kalau ditempa kerasnya kehidupan, ambiar dia. Bukannya jadi bagus, tapi yang granit kalau ditempa dengan kehidupan kok jadi mengkilat, bagus dia. Nah, itu harus tahu tuh bawaan masing-masing diri kita. Ya bukan berarti kalau teman-teman ditempa sedikit yang di ini. Makanya kalau misalnya baca biografi, kan kita merasa kalau biografi itu kan pilihan. Ya, yang bikin Betul. biografi pasti orang sukses. Mana ada biografi orang gagal? Ya kan? Nggak ada Iya, yang beli betul. juga nantinya. Kenapa? Karena orang pengennya tahu bagaimana cara jalannya, pathway-nya itu untuk menjadi sukses. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya dulu saya pernah ngobrol juga sama teman saya waktu kedokteran. Harusnya yang tampil di depan itu, kalau anak-anak baru pada datang, bukan cuma yang juara kelas, bukan cuma yang juara olimpiade, atau yang sesuatu yang wah luar biasa mendapatkan ini. Tapi kita nih yang sering ya, sering remedial, tapi tetap mau jadi dokter, ya diomelin dosen, dikata-katain sama senior, sama konsulen, kita tetap mau jalan, itu yang perlu juga ditampilkan. Most Kenapa? improved. Betul. Dan belakangan artinya betul dok, bahwa ada yang istilahnya namanya resilience, ya daya tahan. Ya daya tahan terhadap stres itu penting sekarang. Jadi bukan cara saja menghadapi stres yang penting, tapi daya tahan kita sama stres itu penting apa enggak. Itu yang penting harus diperhatikan. Jadi bukan cuma seolah-olah bagaimana sukses, bagaimana bisa mendapatkan sesuatu, tapi gimana caranya kita belajar untuk kalau gagal gitu. Kalau gagal dan kita bisa bangkit lagi, itu yang luar biasa menurut saya. Bukan cuma asal gagal gitu, asal bisa sukses gitu, tanpa harus tahu bagaimana belajar menjadi gagal gitu ya. Ini yang penting harus diperhatikan juga. Jadi kegagalan itu justru menjadi pembelajaran ya dok. Betul. Perjalanannya itu sendiri justru yang bermakna, yang berharga mungkin. Tidak serta-merta finish line-nya, tapi bisa jadi apa yang terjadi di tengah-tengah ya, proses perubahan atau perjalanan itu sendiri mungkin yang cukup penting ya. Oke, baik. Tadi dok, mungkin saya boleh lanjutkan tadi, atau mungkin disambungkan dengan pernyataan dokter mengenai
yang diturunkan. Mungkin ada beberapa individu yang memang secara genetik ya menerima stres itu mampu menerima stres dengan baik. Ada juga kelompok orang lain yang tidak terlalu baik menerima stres. Mungkin menjadi yang tadi satu menjadi eustress atau tipe stres yang mungkin cenderung baik, satu lagi mungkin cenderung menjadi distress ya atau tipe stres yang menjadi buruk. Nah, sebetulnya ini kan kita sering dengar istilah kaum rebahan ya dok akhir-akhir ini. Di sosmed kaum rebahan dan sebagainya. Sebenarnya apakah ada kaitannya yang dengan yang dokter sebut tadi, ada beberapa orang yang memang secara turunan, secara genetik atau ya by default mereka memang seperti itu ya, atau nggak bisa di push terlalu keras gitu. Apakah nyambung dok dengan kaum rebahan ini atau? Ya, kalau kaum rebahan saya kira baru belakangan aja muncul ya istilah itu ya. Kayaknya masa pandemi dah, yang ketika orang di rumah aja gitu, rebahan lebih baik daripada keluar rumah gitu kan. Itu kan waktu itu kan kita berharap mengurangi ya. Tapi sekarang kan kaum rebahan ya dianggap sepertinya kayak kaum pemalas seolah-olah gitu ya. Tapi menurut saya gini, ada beberapa orang memang yang seringkali tidak menyadari dirinya ya, dan ini seringkali harus diperhatikan. Jadi orang itu bisa berubah, dok, betul. Ya betul bisa berubah. Makanya di dalam ilmu kedokteran jiwa ada kita kenal cognitive behavior therapy, di mana ketika orang itu kognisinya atau pikirannya berubah, maka perilakunya juga bisa berubah. Kalau kita ngerti banget tahu cara menggunakan masker, ya bagusnya kayak gimana, kita akan tahu kognitif kita ada, kita akan berubah perilakunya. Yang saat ini kan tidak terjadi, dok. Ya, saya melihat ada beberapa teman-teman, makanya saya dulu sempat membuat satu tulisan dan di YouTube channel saya juga, saya katakan bahwa kayaknya PSBB ini gagal membuat orang itu menjadi berubah perilakunya. Karena kognitifnya nggak masuk nih. Orang virus ini nggak kelihatan kok. Ya, jadi dia nggak tahu bahwa ini sesuatu. Tetapi pada dasarnya kita tuh memahami bahwa orang tuh bisa berubah. Kalau dia tahu, kalau misalnya kayak kaum rebahan, kalau dia tahu bahwa bekerja itu setidaknya untuk mencukupi kebutuhan dasar. Ya, kalau kita bicara tentang suatu hal yang dasar di dalam konteks Abraham Maslow misalnya, yang penting sandang, pangan, papan, kayak anak zaman kita waktu sekolah dulu gitu ya. Saya waktu sekolah tuh, kayak apa kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan gitu ya. Itu yang paling penting dulu. Maka orang nggak akan jadi kaum rebahan, orang akan mengerjakan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan itu. Tetapi kemudian ada sebagian dari kita yang seolah-olah ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, misalnya kita cukup makan 3 kali sehari, kita cukup pakaian yang baik, kita ada tempat berlindung. Ada sebagian yang lain yang mengatakan, enggak cukup. Lu harus punya lebih lagi. Nah, naik lagi tuh satu tingkat. Ya, Abraham Maslow itu mengatakan misalnya, ya gue butuh pengakuan. Gue butuh pengakuan nih. Ya bukan cuma cukup makan, tapi gue butuh dikenal orang di Instagram, gue butuh menjadi pembicara publik, gue butuh menjadi tempat yang sangat tinggi, lebih tinggi dari orang-orang di antara teman-teman seangkatan gue gitu. Dan ketika dia misalnya yang tadi udah cukup, saya udah cukup kok, saya udah cukup makan, saya cukup tidur, saya rebahan aja gitu. Jadi nggak menarik. Makanya kalau kita itu ngelihat teman-teman misalnya di daerah ya, saya punya beberapa teman yang di kampung misalnya di daerah, dia bilang jam 8 udah sepi dok tidur. Wow, jam 8 dokter baru buka praktek gitu, ada kan yang begitu. Jadi kita jadi bisa membuat mindset bahwa lu kaum rebahan dong, lu males lu. So jam 8 udah tidur, harusnya lu kerja dong. Lu kan banyak waktu yang bisa dapat. Terus dia tanya ke kita, terus kalau kerja lu mau ngapain? Ya supaya kita freedom gitu. Lah gue udah freedom ini. Orang gue lagi rebahan aja gue freedom kok. Kenapa gue mencari freedom dengan cara bekerja? Nah, point of view itu yang bisa berbeda. Ini yang penting kadang-kadang. Makanya ada beberapa kalimat dari Dalai Lama yang pernah saya kutip. Misalnya beliau mengatakan bahwa kadang-kadang kita bekerja terlalu keras untuk mencapai kesuksesan, mencapai uang yang banyak. Tetapi ketika kita mencapai uang banyak, kita akhirnya menggunakan uang tersebut untuk membayar sakit kita, sehingga sehat itu jadinya akhirnya menjadi mahal sekali karena kita sendiri sebenarnya gitu. Baik ya dok. Tadi menarik sekali ya, tadi disebut tentang Maslow's Triangle ya, Maslow's Triangle yang ketika yang dasarnya sandang pangan papan termasuk security needs, respect itu sudah terpenuhi, sebetulnya yang puncaknya kan pinnacle-nya kan adalah self actualization ya dok.
Ya. Sebetulnya apakah orang yang ingin mencapai self atau puncaknya self actualization ini sebetulnya bisa diartikan sebagai orang-orang yang ingin mengejar mimpinya dengan cara hustling, atau maksudnya dalam arti mereka menggunakan hustling atau hustle culture ini untuk bisa mencari terus sesuatu yang mereka belum dapatkan, mungkin untuk mengisi kekosongannya itu, mengisi si puncak yang belum mereka dapat. Apakah bisa seperti Bisa itu? saja sih, walaupun pengalaman orang bisa berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya orang bertanya kepada saya apakah saya pernah berada pada hustle work itu, saya agak lupa gitu. Apakah memang demikian gitu, apa yang pernah saya jalani kayak gitu ya. Tapi apakah dokter merasa self actualization-nya bagus? Saya kira saya bagus. Saya sudah mencapai kepuasan diri gitu, di mana saya merasa cukup gitu. Itulah yang mengapa saya pernah menulis sesuatu yang berkaitan dengan zona nyaman ya dok ya. Jadi ketika orang itu merasakan zona nyaman, hati-hati loh katanya gitu. Kalau kaum hustle work ini kan bilang hati-hati kalau udah merasa nyaman. Lo udah merasa nyaman, nanti lo akan nggak maju. Saya bilang tergantung. Kalau misalnya saya secara diri sudah merasa nyaman, dan akhirnya saya mencapai sesuatu yang membuat saya secara kebutuhan dasar sudah terpenuhi, mungkin selanjutnya saya ingin menambah ke spiritual, ya kan, ke spiritual saya gitu. Jadi bukannya saya menambah dengan cara bekerja untuk mendapatkan uang lebih banyak, karena belum tentu akan membuat saya bahagia, tapi hal-hal lain yang bisa membuat saya bahagia. Misalnya tadi teman-teman Kala Krisis mengatakan bahwa mereka membagikan APD, ya mereka merupakan non-profit. Itu apakah merasa tidak bahagia dengan memberikan sesuatu? Karena ketika kita berada pada posisi memberikan sesuatu kepada orang lain, kita akan merasa bahagia. Dan bukan saja secara materi gitu ya, walaupun tadi dicontohkannya dalam bentuk materi. Artinya orang mencapai self actualization itu bukan hanya selalu berdasarkan materi ya, bukan berdasarkan materialistik, tetapi juga bisa berdasarkan sesuatu di dalam dirinya. Ada juga nanti orang yang bisa ngomong gitu bilang, iya tapi kan kalau kita punya uang banyak kita bisa berikan kepada fakir miskin, anak terlantar. Untuk itu kita hustle work, nggak masalah. Tapi apakah nanti setelah hustle work itu tercapai, kita punya kesempatan untuk itu? Gitu ya. Kenapa kita nggak jalan bareng aja? Apa yang kita mampu kita jalani sekarang, sambil kita juga berdana atau melakukan sedekah lah terhadap orang-orang lain. Ya, nggak harus nunggu jadi kaya dulu terus lu baru mau sedekah begitu. Jadi itu juga nggak benar juga. Kan banyak. Kalau kita ngomong begini nanti orang-orang yang typical hustle work itu bisa bilang tuh ngomong makanya dia nggak sukses kayak begitu doang. Siapa bilang saya nggak sukses? Kalau orang tanya saya, Anda sukses nggak Dokter Andri? Oh saya sukses. Ya, saya sukses. Secara pribadi saya sukses. Ya kan, secara pribadi saya merasa saya sudah sukses. Cukup dok, cukup. I'm enough. Ya, saya tempat praktek cuma satu dari sejak 8 tahun yang lalu. Tidak pernah saya punya praktek tempat lain misalnya di luar daripada rumah sakit saya sekarang. Kenapa dok? Ya cukup. Kan bisa dok kemana-mana. Ngapain saya capek-capek bagi di Jakarta ke sana kemarin macet saya bilang ya kan. Mendingan saya habis itu selesai ya udah saya melakukan hal yang lain. Ya saya bisa baca buku, saya bisa bantu orang, saya bisa ngobrol sama orang tua. Ya kan itu hal-hal yang kadang-kadang kita lupa. Kayak gitu. Betul. Jadi sebetulnya untuk bisa memfulfill kebutuhan sendiri, tidak hanya dari segi materialistik ya dok. Tidak hanya untuk mengejar harta, uang, atau status saja, tapi kadang ada kalanya, ada waktunya kita reflect diri atau renungkan diri, atau mencari sesuatu di luar materi mungkin ya, dari segi spiritual contohnya tadi dok. Dan kalau misalkan kita sudah merasa bahagia, merasa sukses dengan apa yang kita punya saat ini, begitu sangat-sangat bermakna sekali ya. Mungkin meskipun kita tidak sekaya orang-orang lain, tidak sukses tanda kutip orang lain dari segi statusnya, tapi kan tetap kepuasan sendiri kan yang paling penting ya. Pencapaian. Karena pada dasarnya kalau orang mau sehat jiwa, dari WHO jadi dikatakan bahwa apa tuh sehat jiwa? Sehat jiwa apa? Merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, berpikir positif tentang diri dan orang lain. Nggak ada tuh punya uang kekayaan 2-3 miliar, nggak ada. Kategorinya itu nggak ada, atau punya menciptakan sesuatu atau apa, enggak. If you feel happy about it, kalau misalnya orang tanya, dari salah dok hustle work, no, nggak ada yang kita bilang salah atau benar. Coba perhatikan aja diri sendiri, kira-kira kita berada pada posisi yang mana.
Tapi artinya kita nggak mempush orang lain untuk melakukan hal yang kita tidak setujui atau tidak suka. Pada dasarnya anak muda yang baru lulus ataupun baru mulai dalam karir, mereka pasti akan bekerja keras ya untuk mencapai sesuatu itu. Tapi jangan lupakan bahwa tadi yang kita bilang produktivitas itu belum tentu selalu berhubungan dengan waktu yang kita spend atau waktu yang kita habiskan di dalam konteks ini. Kita banyak sekali hal-hal lain yang masih bisa berperan. Ya, keberuntungan nggak ada yang tahu juga. Ya kan? Betul. Kemudian gift ya, makanya orang ada yang bilang, "Wow, rame kan kemarin di Twitter, di media sosial. Ya, lu gifted sih dapat privilege katanya, privilege." Ya kita kan nggak bisa bilang apa-apa. Saya dilahirkan di keluarga biasa-biasa saja, tidak ada dalam keluarga saya yang dokter. Ya, saya mengawali karir sebagai dokter gitu ya dengan kerja keras gitu. Tapi ada teman yang misalnya ngegantiin bokapnya jadi dokter gitu, nggak salah juga gitu, nggak salah dia dong. Kita nggak bisa bilang dong, lu mah enak rebahan juga langsung jadi punya praktek. Kalau gua kan kudu kerja keras. Jangan begitu gitu. Itu semua adalah kita terima apa adanya aja gitu. Dan sesuaikan dengan kemampuan dan diri kita sendiri gitu. Bagus. Ya, baik Dok. Berarti sebetulnya gimana caranya biar kita bisa tetap produktif ya Dok? Tapi ya itu kan biar tidak menjadi kaum pemalas yang cenderung toksik yang benar-benar malas nggak mau ngapa-ngapain tapi tetap bisa produktif pada kadarnya. Betul. Nanti kalau misalnya pemalas atau apa itu kan beda. Di dalam praktek kedokteran jiwa kan juga ada beberapa teman-teman yang mengalami gangguan skizofrenia, kemudian setelah pasca skizofrenia itu terjadi lewat, kemudian kan dia bisa mengalami abulia atau gejala-gejala negatif. Itu banyak terjadi. Kemudian orang depresi. Makanya kita melihat dulu kalau misalnya memang kelihatannya kok rebahan mulu males, ya diajak deh ke dokter jiwa, diajak deh ke psikolog. Beneran males, apa beneran memang kondisi yang berkaitan dengan sesuatu gangguan kejiwaan, termasuk kepribadian. Ya orang yang mengalami kepribadian tertentu ada juga yang bermasalah. Ya ada gangguan kepribadian dan itu memang saya bilang dari di depan kan bahwa kita bisa sih melakukan aktivitas untuk membantu ya cognitive behavior therapy itu salah satu yang bisa kita lakukan. Tapi nggak semuanya juga bisa gitu. Makanya sangat case by case tentunya harus kita lihat. Oke, jadi pendekatannya harus individualistik ya, mungkin melihat dari background pasiennya atau dari hubungannya dengan keluarga dan sebagainya juga ya Dok. Ya. Oke, berarti di era pandemi sekarang ini ya Dok, apakah bagaimana efek pandemi ini sebetulnya tadi sempat dibahas di awal Dok, tapi mungkin bisa diulangi. Bagaimana sebenarnya efek pandemi ini terhadap produktivitas kita atau terhadap ya hustle culture saat ini? Apakah justru trennya semakin kita merasa tertantang untuk melakukan hal yang produktif sehingga meningkat atau justru gimana Dok? Mungkin is this the end of? Kalau menurut saya sih sebenarnya pandemik ini membuat kita belajar untuk beradaptasi ya. Dan ini seringkali dilupakan oleh teman-teman. Jadi istilah new normal yang sempat akhirnya diubah karena katanya ke barat-baratan itu sebenarnya adalah cara kita untuk menyadari diri kita beradaptasi bahwa nanti ke depannya ketika vaksin pun sudah ditemukan, kita tuh nggak sembarangan juga lagi kayak dulu sebelumnya terjadi gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau jangankan sekarang orang pandeminya masih ada aja. Saya kemarin ketemu sama temen jadi di luar gitu ya, di kafe luar banyak orang kumpul-kumpul di dalam ruangan atau di luar ruangan nggak pakai masker. Anak muda. Ya, anak-anak muda umur 20-an. Trennya itu. Iya, jadi kan menarik kan. Mereka nggak peduli, apa nggak tahu, apa-apa nih masalahnya. Apa menganggap ya udah normal kan bodo amat orang gua kuat ini. Nah, itu ada selfish kan itu ya. Ya dia nggak mikirin kalau dia pulang ke rumah dia ketemu sama orang tua, dia ketemu kakek neneknya, dia bisa jadi pembawa yang sangat efektif buat orang lain. Kita yang dokter deg-degan begitu, melihat kayak begitu. Udah nggak jadi deh kalau penuh begini mah gitu ya. Kenapa? Karena kita juga merasa kan, kalau dulu kita diajarkan untuk bisa self-awareness gitu ya. Disinilah kita perannya penting. Nah, pandemi ini sebenarnya bisa membuat kita menjadi belajar terhadap hal-hal baru. Ya, terkait dengan adaptasi, bagaimana menghilangkan burnout, bagaimana kita bisa mengurangi. Misalnya, ternyata kita nggak kenapa-napa juga ya, nggak pergi jalan-jalan gitu ya. Sepi banget tuh, tapi ketika dibebaskan langsung pada posting di mana-mana kayak gitu ya, di Instagram gitu ya.
Tapi ya it's okay lah. Menurut saya kita nggak bisa membuat orang tuh harus begini harus begitu. Enggak. Yang penting tuh sadari diri kita apa adanya. Itu yang menurut saya paling harus diperhatikan di dalam bagaimana kita bisa mengelola perasaan kita di saat ini. Kalau berkaitan dengan hustle culture sendiri, ada orang yang akan terus-terusan bekerja, tapi orang itu ada limitnya, Dr. Raihan. Jadi nggak akan bisa dia push terus-terusan. Suatu saat dia akan turun juga, gitu ya. Saya sendiri juga kadang-kadang harus menyadari diri saya. Walaupun kalau bicara tentang materi, tentunya kalau misalnya praktek, tentunya akan dapat penghasilan. Tapi saat-saat tertentu saya pikir, kayak kemarin saya nggak praktek, walaupun saya tahu Sabtu itu paling ramai praktek saya. Tapi saya memang ingin 2 hari berturut-turut itu saya punya waktu untuk diri saya sendiri, recharge myself gitu ya. Karena udah lama nih saya nggak pernah lagi rasanya melakukan aktivitas untuk liburan gitu ya. Ya udah saya liburan aja di rumah. Yang penting saya ketemu teman yang saya bisa ngajak ngobrol, ketemu keluarga lebih lama, ketemu anak-anak. Makanya saya bilang kan sama teman di kala krisis, jangan lama-lama ya ngobrolnya nanti gitu di Zoom. Ya paling lama kita hari Minggu 15 menit telat deh gitu kalau misalnya berkembang gitu ya. Walaupun kalau ngobrol begini saya sih bisa aja sampai 2 jam. Tapi kasihan lagi yang lain juga mungkin udah pada mau ada melakukan aktivitas yang lain kan. Betul. Jadi emang sebenarnya sempatkan waktu untuk melakukan hal di luar pekerjaan untuk bisa merecharge diri kembali. Apakah merecharge diri dengan dengan diri sendiri atau dengan bersama orang tercinta, keluarga tercinta gitu kan ya. Itu sangat-sangat penting, teman-teman, menurut saya sangat krusial juga, Dok. Kadang kita lupa gitu soal sibuk sorry nggak bisa sibuk ketemu keluarga, sibuk ketemu orang tua, sibuk ketemu teman. Tapi sebenarnya nggak produktif juga sebetulnya kalau dibilang. Kebanyakan juga kadang-kadang kita tuh seringkali nanti tunda-tunda kerjaan gitu ya, buka Instagram. Kalau buka Instagram 15 menit rasanya kok cepat amat gitu ya. Tapi kalau kerja suruh meditasi pasien saya, gimana Dok? Ya salah satu cara mengurangi kecemasan, ya belajar meditasi dah, relaksasi. Wah susah Dok, meditasi susah. Ya udah relaksasi, dia duduk begini aja, perhatiin napas, pikirannya hanya pada napas. Susah Dok. Kalau buka Instagram 1 jam juga nggak apa-apa saya bilang. That's why it's like a digital drug. nggak bisa ini kan, karena dopaminnya. Sebenarnya ada beberapa orang yang mengatakan hustle culture juga gitu kan. Dopaminnya tuh jadi hanya tuh sukses. Wah, harus cepat, harus banyak kerja karena ingin dapat sukses. Sukses itu seperti kayak addiction gitu buat kita tuh, addiction gitu ya. Sukses itu, dopamin itu seolah-olah mau bekerja. Memang betul dopamin itu kan buat berpikir. Makanya kenapa kan gampang sekali hal-hal itu dibuat seperti kayak jadi adiksi ya, dengan memodifikasi dari dopamin sistem itu sendiri. Betul. Tadi ada sebenarnya saya sering menyebut, ada istilah menarik, Dok, endless scrolling saya suka nyebut kalau buat orang-orang yang misalkan main Instagram tapi nge-scroll. Sebetulnya yang dilihat juga nggak tahu apa gitu kan, yang penting sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, mereka scroll. Tahu-tahu udah berapa jam lewat. Tapi habis tetap bilang itu produktif atau tetap jadi kan false sense of productivity gitu mungkin kalau gitu ya. Jadi ya betul. Ya, oke. Baik, berarti ini saya sudah dikirimkan pertanyaannya, Dok. Mungkin kita langsung bahas saja ya pertanyaan dari audiens ya, Dok. Oke, ini kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Kita mulai, saya baca dulu, Dok, dari pertanyaan yang dikirim lewat Instagram. Bagaimana cara, ini udah masih, how to manage insecurity issue if we don't do any productivity activity. Jadi bagaimana mensiasati permasalahan insecurity kalau misalnya kita pun nggak melakukan hal atau kegiatan yang produktif, Dok. Bagaimana caranya? Ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita mengenali diri. Ya, banyak dari kita tuh seringkali tidak mengenal diri kita sendiri. Saya suka bilang sama teman-teman ya yang muda, Anda nggak bisa mencintai orang lain kalau Anda belum mencintai diri kita sendiri. Itu yang paling seringkali. Insecure itu seringkali dikaitkan dengan ketidakmampuan orang mengenali dirinya sendiri. Jadi dia merasa ada sesuatu yang nggak fulfill kan. Padahal kebutuhan dasar kita itu ada 3 doang loh, untuk lebih bisa tahan terhadap stres. Ya kan, artinya pertama kita connect satisfaction ya. Jadi kita tuh merasa puas dengan apa yang kita punya, itu nomor 1 ya, termasuk dalam artian ini secara dasar loh, basic ya, bukan yang gue puas lu kalau misalnya gue jadi seperti ini, gue bisa self actualization-nya sampai kemana-mana. Enggak kayak begitu. Kebutuhan dasar dulu aja. Ya, kedua baru connection. Ya, kita punya teman nggak? Kita punya orang yang bisa
kita ajak bicara. Di dalam salah satu bukunya Rick Hanson mengatakan, apakah kita punya refugee? Kita punya seseorang yang kita bisa ajak bicara atau sesuatu yang mengingatkan kita pada sesuatu hal yang memori baik. Itulah mengapa membuat memori-memori baik itu penting juga buat kita. Ya, kemudian baru setelah itu safety ya, keamanan. Nah, kita merasa nyaman enggak? Kalau kita penuhi ketiga hal tersebut, maka insekuritas kita akan lebih berkurang. Kalau misalnya teman kita melihat, aduh gila dia kok maju banget karirnya ya, belum apa-apanya, baru jadi karyawan sebulan atau 2 bulan udah jadi manajer sekarang gitu. Gaji dia udah berapa tuh, gua kok masih begini-gini aja. Kita insecure kan. Kenapa? Karena kita nggak merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Nggak satisfied dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, untuk menjadi puas gimana, Dok? Jalanin aja kan. Memang kan kita juga nggak bisa terus kerja. Kita ingat dia sebagai salah satu contoh. Oke, kita mau capai kondisi tersebut, tapi ingat juga diri kita untuk tetap merasakan kepuasan. Karena kalau kita merasakan nggak puas, nggak nyaman dengan keadaan tersebut, insecure, kualitas kesehatan jiwa kita tuh menurun. Kita nggak tahan terhadap stres. Jadi gimana kita mau jadi hustle work kalau kita nggak tahan sama stres? Gitu. Jadi itu saling berkaitan gitu. Makanya kenapa kita harus feeling good dulu gitu di dalam diri kita. Oh, I'm good, I'm okay. Ini makanya kenapa kan selalu bilang kalau pagi-pagi jangan geli sendiri gitu. Kalau disuruh bilang I'm good, I'm okay gitu kan. Positive affirmation ya. Itu kadang-kadang gue jadi ketawa, Dok, lucu katanya kalau kayak gitu. Nggak masalah. Anda lama-lama juga akan terbiasa. Itu membuat kita jadinya lebih, karena gini, distraction-nya terlalu banyak, Dok. Ya, di dalam salah satu bukunya Indistractable, sebenarnya apa kita harus menyalahkan media sosial itu? Enggak juga. Asalkan kita bisa bikin framing waktu. Misalnya saya senang buka media sosial. Iya, pernah puasa media sosial kayak beberapa buku yang bilang puasa sosial media. No, enggak juga lah. Kenapa? Saya cuma kasih batas waktu. Pokoknya saya lihat Instagram, Twitter, itu untuk membantu saya ada ide untuk bikin YouTube channel saya misalnya. Apa sih yang lagi trending supaya saya bisa ngerti nih. Oh ya udah, 1 jam aja, setelah itu udah. Ya, dan saya nggak pernah pakai notifikasi memang untuk media sosial ya. Jadi saya kalau mau buka itu memang niat saya mau buka media sosial. And it's okay, it's fine. Bukan artinya lu buka media sosial mulu. Yang susah itu kalau tadi kata dokter, scrolling nggak jelas. Gitu. Oke, terima kasih, Dok. Yang berikutnya mungkin ada pertanyaan dari YouTube ya, saya bacakan dulu dari Jihad J. Sebagai pemimpin, Dok, bagaimana caranya berlaku adil dalam memberikan tugas kepada staf agar mereka tidak burn out namun tetap produktif? Nah, itu. Katanya cuma satu, yaitu empati. Nah, itu aja. Ya, kalau kita nggak mau digituin, kalau orang Jawa bilang tepo seliro, kalau kita nggak mau dicubit, jangan nyubit. Empati. Dan empati itu bukan gifted. Empati adalah sesuatu yang sifatnya dilatih. Kita tuh menerima orang apa adanya, kita mengerti bahwa kalau orang itu bisa begini jadinya kurang bagus atau begini, itu kita yang empati. Makanya nggak gampang itu belajar empati. Makanya sekarang diajarkan di Fakultas Kedokteran, di komunikasi. Ya, diawali dengan komunikasi empati. Dulu mana ada ajaran seperti itu. Dulu kan cuma dokter jiwa. Ya, karena untuk membina raport yang baik. Kalau sekarang semua dokter harus belajar bagaimana empati. Ya, kita juga belajar empati. Jadi sebagai pemimpin kita mesti nyadarin. Makanya pemimpin itu kadang-kadang nggak harus selalu keras yang lebih dianggap, tapi orang yang bisa berempati dengan teman-temannya, dengan coworkernya gitu. Karena kita harus berpikir yang tadi selalu orang banyak yang bilang bahwa kerjasama itu akan membuat kita berjalan lebih jauh daripada kerja sendiri. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman ingat ya, empati itu krusial sekali. Malah saya, menurut saya sih bagusnya diajarin sejak SD mungkin, Dok. Teknik-teknik empati itu sejak dini malah ya. Ada, di sejak SD ada. Cuman namanya bukan empati, dia dimasukkan ke dalam. Saya kan orang gara-gara pandemi ini kan saya jadi guru SD juga buat anak-anak saya. Gitu. Oh iya, ya semuanya. Iya, anak-anak saya kan udah kelas 4, ya ada 2, 1 kelas 1 SD itu istri saya deh. Nggak sabaran saya kalau kelas 1 SD. Ya, jadi ini tugas, apalagi sekarang lagi pandemi semuanya di rumah ya, tough ya untuk yang punya anak nih, Mbak. Iya, luar biasa itu. Ibu-ibu, waduh itu tantangan berat loh buat ibu-ibu.
Makanya bapak-bapak berempati lah dengan membantu. Saya kalau urusan anak-anak yang kelas 4, saya lah gitu kan. Misalnya kayak mereka buka Google Meetings-nya kan dari Google Classroom itu, terus gimana mereka kalau ada. Dan kadang-kadang sedang sulit kan dok, beberapa yang kayak dokter ajarin empati itu kadang-kadang kita tuh mainnya cuma di teori doang. Tapi aplikasinya nggak ada. Aplikasi nyatanya yang pentingnya. Betul. Itu yang menjadi sulit kadang-kadang. Betul. Oke, makasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan yang dari audiens yang gabung di Zoom ya. Ini saya panggil namanya, nanti yang saya panggil boleh unmute, kemudian bacakan cara langsung pertanyaannya ya. Oke, yang pertama saya panggil Adinda Cahya Prabasari untuk unmute dan bacakan pertanyaannya ya. Boleh silakan atau dibantu dengan host, mungkin tolong di unmute. Halo Adinda. Baik, selamat pagi dok. Selamat pagi Adinda. Izin bertanya, kan saya ini masuk kuliah tahun ini, alhamdulillah. Nah kan sering toh kalau anak muda itu kan buka IG, terus lihat teman-teman baru, kalau kita merasa insecure padahal kita merasa orang lain, padahal kita tahu kalau yang kita miliki sebenarnya udah lebih dari cukup. Pencapaian yang kita miliki cukup, itu bagaimana mengatasinya dok? Ya, poinnya saya walaupun suaranya berdengung ya tadi ya. Intinya bagaimana tadi sebenarnya kita sudah bahas tuh sama Dr. Raihan tentang bagaimana mengurangi rasa insecure. Kita harus setidaknya punya setting kali ya, setting terhadap diri kita sendiri ya. Seberapa jauh sih kita merasa gitu. Tapi memang itu belajar, Dinda. Ya, di usia Dinda sekarang mungkin Dinda masih belum settle, masih bingung ya, masih agak sulit gitu ya. Tapi nanti makin bertambah usia dengan pengalaman, dengan belajar ya, dengan memahami diri kita sendiri itu seperti apa gitu ya, itu akan jauh lebih bisa membuat Dinda nanti akan lebih tahu sejak usia berapa Dinda memutuskan untuk menurut saya ini cukup gitu. Itu yang paling penting. Cuman kadang-kadang yang tadi saya sering katakan juga dan Dr. Raihan katakan adalah kita tuh seringkali tuh jadinya punya settingan sekarang tuh terdistract oleh media sosial gitu. Seolah-olah tuh sukses itu adalah yang ada dipampangkan di media sosial. Kita nggak pernah tahu orang sekarang sukses secara spiritual aja sering dipajang, ya kan? Kita ke tempat ibadah jadi posting, lagi sembahyang aja kita posting. Itu kan berarti luar biasa itu, ya. Berarti tuh gue lebih beriman nih daripada lu nih, makanya lu begitu hidup lu. Masa begitu kan? Enggak. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi secara umum ya, Din, kalau misalnya bingung dok, gimana dok? Ya udah, balik lagi ke agama. Loh, kok ke agama dok? Dokter nih kayak ini aja, kayak pemuka agama aja. Betul, ajaran-ajaran baik itu ada di dalam buku-buku agama kita, buku-buku kitab kita. Sebenarnya ada. Belajar tentang empati, belajar tentang bagaimana memperlakukan orang lain. Itu semuanya ada. Semua agama ada kok mengajarkan itu. Ya, jadi kita kembali aja. Yang kita sebut bahagia itu di mana? Ya, saat seperti apa yang kita bahagia. Jadi kedamaian itu adanya dari Adinda sendiri, bukan dari siapapun. Adinda nggak bisa bilang bahwa saya kalau bahagia kalau sama kayak orang ini, nggak bisa. Adinda yang punya kalau kita bilang requirements lah, sesuatu yang Adinda merasakan ini bahagia. Udah cukup. Kalau Adinda tadi udah merasa bahagia, kenapa mesti jadi bahagianya nggak bahagia lagi gara-gara ngeliat IG orang? Gitu. Jangan memberikan remote perasaan kita kepada orang lain. Yang sering terjadi, Ya. Yang sering terjadi kepada saya itu seperti ini dok. Saya nggak merasa insecure terhadap pencapaian orang lain, tapi circle pertemanan saya itu sering ngomongin orang lain, jadi saya ke distract untuk, oh iya sih aku tuh kurang, masih harus kayak orang itu. Padahal sebelumnya saya tidak merasakan itu, tapi karena pertemanan saya yang sering membicarakan orang lain, maka saya merasakan kehadiran insecurity tadi. Iya, berarti artinya kita tuh secara pribadi belum settle gitu. Nggak apa-apa. Dinda kan masih mencoba mencari pasnya di mana kan. Mungkin Dinda juga belum mencapai
apa yang sebenarnya Dinda inginkan gitu. Misalnya Dinda pengen sesuatu, pengen punya sesuatu, pengen punya usaha, pengen membahagiakan orang tua atau apapun itu belum mencapai hal itu dan itu wajar, nggak masalah. Nah, biarkanlah omongan-omongan orang itu menjadi seperti kayak apa ya? Bukan sugesti tapi saran aja lah, saran. Iyalah itu kayak gitu tuh bagusnya ya, oh bener ya, bagus ya, coba kita cari bener nggak. Nah itu fungsi dari awareness atau mindfulness itu di situ. Kita belajar untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, tapi kita ambil mana yang kita kira cocok buat kita aja, jangan semuanya. Atau kalau misalnya Dinda nggak nyaman banget dengan orang-orang yang Dinda ini, ya berarti teman-teman Dinda, ya Dinda harus agak sedikit batasi ketemunya gitu, atau ngobrol-ngobrolnya. Setting boundaries itu juga perlu ya, Dok? Iya perlu. Kalau nggak mah bereal kemana-mana, ya kan? Kita kalau misalnya ada ini gelas nih, ini kan ada boundariesnya kan, ada batasannya. Kalau kepenuhan ya tumpah. Oh, nanti stres itu kan juga begitu. Akibat amigdalanya terlalu aktif. Kenapa amigdalanya aktif? Habisnya disajar terus, begitu. Diberikan beban terus, lama-lama ya keluar dia. Iya. Oke. Sudah, Adinda? Terjawab ya? Terima kasih ya, Adinda. Boleh ya, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke penanya yang berikutnya ya, atas nama Fadil. Nah, ini nggak ada nama panjangnya. Mungkin Fadil, boleh host panitia minta tolong untuk di-unmute ya. Bisa boleh langsung sampaikan pertanyaannya. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Fadil. Jadi kan jadi saya sempat ada di suatu tim gitu untuk melaksanakan suatu project dan kebetulan saya itu sebagai leadernya. Dan setelah project itu selesai, ada feedback kalau misalnya saya itu a little bit of micromanager. Awalnya saya nggak tahu arti micromanager itu apa, tapi setelah saya research, itu katanya kalau misalnya saya itu terlalu pengen tahu tentang progres masing-masing tim, saya kayak nggak percaya ke kinerjanya mereka. Tapi menurut saya itu normal, karena saya pengen hasil yang terbaik, especially as a leader. Terus jadinya menurut dokter, itu tuh termasuk toxic productivity or normal, dan gimana sih caranya buat, kalaupun itu toxic productivity, gimana cara kita menghindarinya. Dan tanda kalau misalnya kita punya punya tanda kalau misalnya kita itu micromanager dan tanda kalau misalnya kita itu being micromanaged. Oh, ya. Terima kasih, Fadil. Fadil harus lihat diri sendiri. Apakah Fadil ini termasuk orang yang punya kepribadian anankastik atau obsessive compulsive personality? Nah, orang-orang yang obsessive personality itu istilah awam itu perfeksionis. Itu biasanya agak sulit percaya sama kerjaan orang. Jadi dia bisanya bukan tipikal orang yang bisa delegasi gitu. Jadi dia kalau misalnya delegasi tugas, dia coba cek sendiri juga. Nah, orang-orang seperti ini biasanya lebih cocok kalau kerja sendiri. Nah, jadi dalam konteks tim, biasanya dia akan lebih seperti apa yang Pak dilakukan buat teman-teman. Apakah itu salah? Ya enggak ada yang bilang salah gitu kan. Cuma mungkin nggak cocok aja dengan konteks teman-teman yang mungkin pengen diberikan sedikit kebebasan untuk berkreasi atau melakukan pekerjaannya. Jadi beda-beda tiap orang itu. Saya misalnya ketika berhubungan sama teman-teman di dalam kepanitiaan atau apa, saya orangnya tipikalnya ya udah, kalau dikasih waktu saya okekan, sudah selesai, sudah, nggak perlu terlalu repot begitu. Ya, jadi nggak usah di follow up apa-apa. Pokoknya nanti tinggal tunggu hasilnya aja gitu. Karena saya merasa yakin, tapi kan belum tentu atasan saya atau teman saya, coworker saya itu begitu juga. Dia mungkin tipikal orang yang sedikit banyak agak cemasan gitu. Kalau misalnya dia merasakan teman-temannya kok kayaknya kayak nggak kerja gitu. Dan ada juga yang sistem kebut semalam gitu kan. Teman kita kan ada yang kelihatannya, lu udah bikin belum? Belum, tenang aja. Udah bikin belum? Belum. Nah, tahu-tahu jadi gitu. Kan belum tentu juga kita bilang itu salah. Nah, makanya kenapa dibilang bahwa ketika kita bekerja saling mengisi, orang itu nggak akan ada yang sama, maka itu akan jauh lebih baik buat dia daripada misalnya dia
kerjanya itu dia nggak tahu sama lainnya. Jadi nggak harus begitu. Tinggal kali Fadil bilang pada diri Fadil sendiri ketika nanti Fadil berada di dalam keadaan yang lebih beda, mungkin Fadil akan merasakan lebih nyaman gitu, berada pada lingkungan yang sama. Kan orang begitu. Kalau mereka berada pada lingkungan yang sama, mereka akan merasakan jauh lebih berasa nyaman gitu dan bisa menampilkan sisi terbaiknya. Tapi nggak masalah, itu kan pengalaman hidup. Jadi biar nanti Fadil bisa belajar dari diri sendiri kan. Oh iya, saya cocoknya seperti ini nih. Nah, saya cocoknya seperti ini. Itu yang harus dilakukan, Fadil. Gimana, Fadil? Oke, Dok. Tapi kalau misalkan saya tuh kebetulan masih kuliah dan maksudnya saya belum punya privilege buat nentuin saya maunya kerja kayak gimana gitu. Soalnya kan tergantung tugas dari kampus doang kan, saya harus ada di kelompok. Nah, itu gimana kalau misalnya ada sesuatu yang menurut saya kalau misalnya saya jadi leader itu masih kurang dari kinerja tim saya, itu cara yang terbaik buat menanggulangin itu gimana, Dok? Nggak apa-apa, belajar aja. Nggak harus jadi sempurna kok. Saya pernah jadi leader, tapi saya juga pernah jadi bawahan. Ya kan, nanti kan Fadil juga akan seperti itu. Nah, makanya kenapa saya lihat ada beberapa teman ya, mohon maaf nih, saya bicara kasus lah, misalnya di pasien saya. Dia ceritanya gimana, saya nggak mau kuliah dok, kenapa? Teman-teman saya nggak bisa diajak kerja sama. Ya kan, terus kemudian udah berapa lama sekolah, udah 3 tahun gitu. Tapi sebelumnya saya pindah-pindah terus sekolahnya. Jadi pindah-pindah dengan alasan yang sama, bahwa teman-teman itu tidak bisa bekerja sama dengan dia. Kita balik bertanya kan kepada dia, yang nggak bisa kerja sama teman-teman sama kamu atau kamu dengan teman-teman? Jangan-jangan masalahnya di kita. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang suka melihat perspektifnya sempit seperti itu. Tetapi juga jangan terlalu merasa seperti misalnya, saya ini nggak cocok nih dok di sini. Waduh nanti kayak gimana ya, katanya nggak boleh begini. Saya nggak bisa jadi ngatur orang lain. Belajar aja dari pengalaman. Dan sadari itu. Bilang ke teman-teman kalau, aku ini kalau misalnya jadi ketua, sorry ya kalau saya harus ngasih tahu bahwa kamu tuh harus ini. Kayak misalnya minjemin barang, ada yang minjemin barang cuek gitu. Tapi ada yang tiap hari ditanya, kapan lu balikin? Kapan lu balikin? Kayak gitu. Itu sesuatu yang memang berkaitan dengan kepribadian diri sendiri. Itu Fadil harus coba untuk mencoba bagaimana beradaptasi dengan hal tersebut. Nanti Fadil akan ketemu caranya juga. Kalau misalnya Fadil mau belajar, itu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang bisa ngajarin, harus begini. Belum tentu cocok kan. Dan suasananya kan selalu berubah. Itu yang paling penting sih. Oke, Fadil? Ya. Cukup menjawab ya? Iya, terima kasih. Jawab ya? Oke, terima kasih Fadil. Kita langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Atas nama Rini, boleh siap-siap untuk bertanya ya. Halo, silakan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Rini. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin yang saya tanyakan singkat sih tentang pengalaman saya pribadi ya. Jadi waktu kuliah semester awal tuh kayak pernah ngerasain happy banget waktu ngerjain itu tentang kuliah, organisasi. Tapi saya juga pernah sampai di titik di mana waktu saya merasa apa yang saya lakukan tuh kayak hambar gitu. Ketika saya mendapatkan sesuatu, achievement yang saya dapat kayak udah nggak ada artinya gitu, kayak ya udah dapat sesuatu nggak ada rasa puas atau kayak gimana gitu kan. Nah, gimana sih caranya buat menghadapi titik kayak gitu waktu kita nyampe di titik itu, cara kita biar bisa bangkit lagi dari lingkaran toxic productivity agar pekerjaan yang kita lakukan tuh bisa kerasa lagi. Jadi kayak waktu kita dapat sesuatu kita bisa merasakan oke, aku dapat sesuatu, alhamdulillah atau gimana kayak gitulah. Terima kasih. Ya, perasaan puas terhadap hasil yang dicapai bukan artinya juga kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak baik juga ya. Kalau misalnya memang itu sesuatu hal yang baik itu. Tapi kalau diistilahkan ke toxic productivity kayaknya nggak cocok kali ya. Atau toxic positivity gitu ya. Yang paling penting sebenarnya kalau misalnya ketika kita merasakan pekerjaan kita tuh tidak lagi mencapai sesuatu hal, itu yang paling penting harus diingatkan kembali dari tujuan apa yang kita harapkan dari yang kita lakukan. Saya sebagai dokter misalnya, tujuan utamanya adalah apa sih? Saya bisa membantu orang lain, menolong orang lain. Ketika saya bisa menolong orang lain, itu saya merasakan suatu kebahagiaan. Ya, tapi apakah selalu dengan cara praktek, Dok? Belum tentu. Saya bisa lakukan dengan
edukasi di media sosial, bikin video di YouTube gitu ya. Itu hal-hal yang bisa saya lakukan juga. Nah, kalau saya merasakan ada kebosanan atau merasa kok kayaknya begini-begini aja, maka lakukan hal yang lain yang mungkin bisa membantu. Dan kita nggak pernah tahu. Makanya saya selalu bilangnya mindfulness, mindfulness. Karena kadang-kadang ketika pasien datang ke tempat saya, terus kemudian dia bilang, saya minta nasihatnya dok, mana bisa? Saya bilang, Anda dapat nasihat dari saya, ya kan? Yang kita sama-sama lakukan adalah mengenali diri kita. Karena dengan mengenali diri kita, kita tahu jadinya maunya kita apa. Kalau kasih nasihat, Anda lakukan dan Anda mengatakan bahwa tidak berhasil nasihat itu, kan Anda bisa bilang, bukannya dari gua sih, ini mah dari dokter. Ya, jadi bangkitkan kemauan kita itu. Makanya itu kan orang suka bilang, bagaimana ya cara tetap bisa tetap bekerja, tetap berada di dalam kondisi semangat gitu. Nggak harus selalu dalam kondisi semangat. Ya, kadang-kadang rasa malas itu bisa datang, rasa jenuh, burnout, nggak apa-apa, sadari aja. Ya saya sering juga kok, ya. Dulu kalau sebelum pandemi saya setahun bisa 4-5 kali cuti. Ya, pergi keluar untuk seminar atau misalnya pergi dengan anak-anak atau keluarga. Itu sesuatu yang wajar. Saya bosen. Kadang-kadang saya bilang sama pasien juga kadang-kadang. Saya kadang-kadang bosen juga loh ngadain begini. Misalnya hidup, misalnya jadi seorang psikiater bolak-balik kayak gitu. Terus gimana dok supaya nggak bosen? Ya saya lakukan aja yang lain yang membuat saya nggak bosen. Bikin YouTube, ya kan, di Instagram, media sosial, atau melakukan hal-hal lain. Jadi nggak ada masalah. Wajar aja kalau itu terjadi pada dirimu. Tapi jangan sampai misalnya Rini nanti akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Setelah itu stop, berhenti. Cari hal-hal yang bisa membuat Rini senang atau bahagia gitu melakukan itu. Baik dok, terima kasih. Berarti intinya harus fokus sama tujuan lagi dan bisa mencoba hal-hal baru lagi gitu ya. Terima kasih. Betul. Oke. Terima kasih Rini. Ya mungkin kita waktunya masih sempat untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Kita lihat nanti. Saya panggil yang berikutnya ya dok. Pertanyaannya atas nama Cella. Cella boleh untuk unmute yang bacakan pertanyaannya. Silakan. Cella atau Sela ya? Sela dok. Sela ya. Halo dok, terima kasih atas kesempatan yang buat bertanya. Aku mau nanya, kan tadi dokter ada sempat ngomong tentang individuals with low resilience level ya dok, atau yang emang genetically wired unable to withstand stress aja gitu. Gimana cara orang-orang seperti itu untuk melatih resilience ya dok? Karena kan sekarang tuntutan pekerjaannya banyak nih dok, dan semua pasti penuh stress dan pressure. Gimana cara kita sebagai awam juga bisa membantu orang-orang kayak gitu untuk bertahan dalam pressure? Thank you dok. Ya, sama-sama. Balik lagi kembali kemana? Balik laginya itu adalah ke kondisi dia bagaimana menyadari dirinya. Jadi misalnya ada beberapa orang, contoh pasien yang mengalami fobia sosial aja. Ini udah diagnosis klinis nih, kita mainnya udah lebih ke ranah klinis. Orang fobia sosial itu nggak bisa tuh berhadapan di tempat umum menjadi pusat perhatian. Dia takut ketemu sama bos, dia takut, dia merasa nggak secure gitu. Makanya ketika orang itu mengalami masalah seperti itu, dia harus tahu dulu, oh iya ya saya ini begini. Makanya dia cocok sama pekerjaan-pekerjaan yang di belakang layar, misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita perlu menyadari dulu diri kita, apa betul nih kita berada pada kondisi seperti itu. Kalau tadi misalnya, oh iya ya, saya ini misalnya, sadarilah misalnya, kenapa nih saya begini ya, atau apa yang saya lakukan seperti itu. Contohnya saya ya, misalnya, saya nggak mau kasih contoh orang lain, kalau contoh orang lain nanti ngomongin orang kan berarti. Contohnya saya lah misalnya, saya misalnya tipikalnya agak susah bekerja sama. Tapi dokter pernah nggak jadi ketua atau jadi ketua organisasi? Saya pernah jadi ketua organisasi zaman SMP, kuliah, waktu itu juga saya menghimpun beberapa mahasiswa yang Buddhis kebetulan bersama saya gitu, untuk kita sama-sama dari UI Salemba ke Depok itu untuk melakukan pertemuan. Tapi apakah misalnya ada sesuatu yang bisa berbeda? Iya, saya lebih senang kalau misalnya kerja sendiri misalnya. Itu yang membuat saya lebih produktif. Sehingga apapun saya lakukan sendiri. Bikin channel, bikin apapun itu semua saya lakukan sendiri.
Nah, ketika saya bersama dengan orang lain, saya kadang-kadang nggak bisa pace-nya, nggak bisa cocok, nggak gampang gitu ketemu dengan orang yang cocok dengan saya. Tipikalnya agak sedikit introvert kan dok, tapi introvert kok bisa ngomong banyak kayak gitu. Itu tergantung kan, beda-beda setiap orang pendekatannya. Makanya kalau tadi saya bilang bahwa kalau misalnya ketemu sama orang yang memang bawaannya tuh agak susah ya dok ya, gampang stres. Wah itu setiap hari saya temui di dalam praktek kan. Ini orang gampang stres gitu ya, nggak bisa kasih tekanan dikit. Jadi dia harus sadari bahwa oke, kalau gitu saya harus belajar bagaimana bisa mengelola stres. Pertama, gimana caranya supaya fisik saya cukup bagus. Pola makan yang teratur, tidur yang cukup, ya. Jangan hustle work. Kalau udah tahu gampang stres, kalau hustle work makin tambah stres dia. Karena dia selalu nggak mencapai kan jadinya kan. Karena dia ketika dia bekerja lebih keras lagi, dia malah capek, lelah. Secara mentally, secara physically. Jadi akhirnya jadi makin tambah blunder gitu buat dia. Itu yang penting sebenarnya. Jadi larinya jauh-jauh kemanapun, akhirnya akan ke bagaimana kita mengenali diri sendiri. Self-awareness kita yang akan membuat kita nantinya ke depannya bisa mengatakan bahwa ini cukup atau tidak cukup. Kalau sebagai teman gimana dok? Saya misalnya bilang mau bantu temannya tuh. Coba bantu dia untuk mengenali dirinya sendiri. Ya kadang-kadang kita butuh bantuan orang. Orang tuh nggak bisa menilai dirinya sendiri selalu. Kalau belum mindful banget tuh sulit. Tapi kalau udah bisa mindful, benar-benar udah bisa. Dia udah bisa tahu, oh gue tuh orangnya kayak gini loh. Gue ini agak narsisistik loh. Begitu. Saya bisa bilang, saya a little bit narsisistik dok. Iya, saya a little bit narsisistik. Kalau saya nggak narsisistik, saya nggak bakalan posting di Instagram. Pakai gaya-gaya macam-macam kayak begitu. Misalnya, ya kan? And I am aware of it. Narsisistik saya gunakan untuk mengedukasi gitu misalnya gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Makanya kan kalau kita habis kalau di kedokteran ya dulu habis stase jiwa biasanya habis stase psikiatri terus langsung misalnya gua kayaknya begini nih. Gua kayaknya agak kayak depresi nih. Itu udah tanya dokter Raihan tuh. Pasti teman-teman Iya benar-benar. lewat psikiatri langsung merasa gua kayaknya kok kayak ada gangguan seperti ini. Kenapa? Memang pada dasarnya kita punya problem itu. Yang penting kita aware. Ya, jangan menjadi gangguan sampai mengganggu kehidupan pribadi dan sosial kita. Itu yang penting. Gimana Cela? Sudah terjawab. Sekali ya. Terima Sudah? kasih Oke, terima kasih Cela. Oke. Paling ini satu pertanyaan lagi ya, Dok. Satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari Steven. Boleh silakan Steven, boleh di-unmute. Halo, Steven, ada? Silakan. Ya, halo dok, selamat pagi dok. Selamat pagi, Steven. Ya, dok, jadi gini dok, kondisi saya adalah saya sekarang umur 26 tahun, bekerja di perusahaan multinasional yang cukup terkenal. Okay. Jabatan saya cukup menjanjikan dan pressure-nya juga tinggi di sini. Pertanyaan saya adalah, di kondisi kerja pressure tinggi ini, sampai kapan saya harus berhenti untuk toleransi pressure dan stres yang saya dapatkan sekarang. Yang kedua, kalaupun saya memutuskan untuk berhenti, bagaimana cara saya memanage fear of failure saya? Ya. Oke. Stephen sebenarnya sudah merasakan itu ya. Artinya Stephen secara aware sudah merasakan dia stres. Dia mengatakan stres, penuh tekanan ya. Stephen juga mengatakan ada kekhawatiran kalau tidak berada pada kondisi itu lagi, ada kekhawatiran bahwa jangan-jangan nih gue akan jadi orang yang gagal. Padahal orang-orang mengimpikan berada pada posisi gue. Kenapa gue jadi malah meninggalkan posisi gue ini gitu ya. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya sangat wajar terjadi. Menurut saya itu yang pada saat masa 26 tahun saya itu baru aja lulus jadi dokter tuh 24, 25, 26 itu saya mulai pendidikan spesialis. Sometimes I feel like a loser waktu itu. Kenapa losernya? Yang lain teman-teman kita bilang udah jadi manajer, 26 tahun Stephen udah bagus banget. Kita masih ngejaga malam gitu ya, masih jaga malam, kagak punya duit gitu ya. Boro-boro mau mikirin kawin gitu ya. Saya kawin telat misalnya, saya umur 32 tahun baru kawin misalnya. Kenapa? Karena menurut saya susah kalau misalnya nggak secure, saya merasa kalau harus ada teman atau teman hidup yang saya jadi tanggungan gitu. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang kita bisa lewati dengan waktu atau misalnya dengan mencoba mencari alternatif. Kalau misalnya Stephen masih merasakan stres, tapi Stephen tahu cara bagaimana mengurai stres tersebut sehingga kondisi Stephen tetap dalam kondisi yang balance, go on, nggak ada masalah.
ya suatu saat nanti akan dalam konteks bahwa Stephen bisa belajar dari stres itu. Tapi kalau misalnya Stephen merasa sangat terbebani dengan apa yang dialami saat ini, berarti Stephen sudah berada pada kondisi distress, bukan stres yang biasa lagi. Kalau stres yang bagus kan dia membantu kita memicu, bukan siapa-siapa kita kan. Jadi kita, wow luar biasa nih kita jadinya termotivasi gitu kan. Tapi kalau udah jadi distress dan itu disadari oleh Stephen, maka Stephen punya harus sesuatu yang bisa belajar untuk bisa mencoba cari cara lain. Nah kalau misalnya failure-nya gimana dok? Saya kerasa kalau misalnya kondisi orang failure itu tergantung persepsi dia kan. Apakah dengan cara dia keluar dari zona yang dia merasa stres itu artinya dia failure? No, it's a big success dong harusnya. Dia sudah kenal dan dia sudah tahu bagaimana. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, tapi kan nanti akan ketemu lagi sama stres-stres berikutnya dok. Oke, kalau begitu belajar bagaimana menguraikan stres itu sendiri. Ya kan pada dasarnya kan begitu. Banyak juga zaman-zaman saya tuh orang yang gue kerja dulu sama orang deh, kerja lama, tiba-tiba nanti udah sukses, ada gue buka sendiri. Jadi lebih less stress? No, punya usaha sendiri ternyata lebih stres daripada kerja sama orang. Jadi kita juga nggak bisa bilang ke orang lain kan misalnya, lu kerja sama orang, mendingan punya usaha sendiri kayak gue. Gitu. Tapi kata dia bilang, mendingan gue dong kerjanya. Ya, terus ada yang bilang, lu payah lu jadi PNS, mendingan gue dong kerja di swasta, karir gue lebih bagus. Terus kemarin dipotong gajinya, mendingan gue dong PNS dapat gaji 13 daripada lu nggak dipotong gajinya. Nah hal-hal seperti itu kan sebenarnya dipahami sendiri oleh kita juga gitu sebagai sesuatu proses di dalam kehidupan ini. Jadi selama kita menyadari, maka sebenarnya kita akan belajar dan nantinya kita coba tahu, kalau kita nggak tahan, jangan paksa. Seringkali itu kita suka memaksa, ya jangan dipaksakan. Kalau memang udah nggak tahan, jangan dipaksa. Ya, walaupun seringkali kita harus terus berada pada kondisi itu karena terpaksa, tapi cepat-cepatlah belajar dan menyadari. Apalagi Stephen tadi sudah bilang, saya sendiri merasakan tekanan ini. Kayak gitu. Makasih dok. Sama-sama. Oke, cukup ya Stephen. Terima kasih Stephen. Ya, untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri. Oke. Terima kasih banyak Dr. Andri. Mungkin kita lanjut ke conclusion ya atau mungkin akhir Dr. Andri mungkin bisa menyimpulkan sesi hari ini. Silahkan. Sebenarnya sudah tidak perlu disimpulkan lagi ya. Gitu. Banyak hal yang kita bicarakan tadi. Tapi saya selalu berpesannya ke teman-teman gini, kenalilah diri kita sendiri. Ya, segala kelebihan dan kekurangan kita kenalilah. Ya, karena dengan begitu kita jadi tahu apa yang mesti kita lakukan buat kehidupan kita sendiri. Jangan menggunakan standar orang lain sebagai buat diri kita sendiri. Kenali diri kita dulu ya. Sukses ataupun tidak suksesnya kita itu tergantung kita kok. Ya, tergantung persepsi kita sendiri. Kita bisa bilang diri kita sukses, orang lain belum tentu bisa bilang kita sukses. Tapi kalau kita sudah punya kemampuan untuk mengenali diri kita sendiri, maka itu akan jadi jauh lebih baik. Ini lebih buat kita tuh merasa sehat jiwa. Ya, kalau misalnya hanya sekedar pingin, pokoknya materi dok, materi. Kalau menurut saya itu, ya silakan aja. Mungkin sebagian teman-teman di sini mengatakan nggak setuju dengan apa yang kita bicarakan. Wah, kalau kayak gitu mah nggak maju-maju deh orang jadinya. Ya, tapi sebenarnya selalu akan ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita perlu kenali diri kita dulu. Begitu aja sih, Dr. Raihan. Terima kasih banyak, Dr. Andri. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir pada webinar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang didapatkan. Dan ya, mudah-mudahan semua pesan-pesan yang dipelajari bisa berguna juga dalam keseharian kita. Amin. Untuk ini saya berikan webinar kembali ke MC. Silakan MC boleh ambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Raihan, terima kasih banyak juga Dr. Andri atas materinya yang sangat luar biasa, banyak terbuka juga akhirnya pandangan kita mengenai hustle culture ya dokter ya. Terima kasih banyak juga kepada para peserta yang telah bergabung bersama kami di webinar Kala Krisis, dan nantikan juga setelah ini akan ada webinar Kala Krisis season yang kedua, ditunggu saja pengumumannya di Instagram. Mungkin begitu, sekian dari saya, Ula selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Andri, terima kasih Dr. Raihan, dan terima kasih teman-teman Kala Krisis semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
Terima kasih ya, Dok. Makasih Raihan, thank you. Terima kasih teman-teman. Thank you. Terima kasih dokter semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih dokter. Sampai jumpa dokter. Terima kasih.